Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haiza Islamia dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial dan saya akan membacakan sebuah artikel perubahan sosial yang berjudul Perubahan Sosial di Era Pandemi. Kehadiran pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Secara sosiologi, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak pernah direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi para sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Akan tetapi, dalam konteks merabatnya pandemi COVID-19, perlu diketahui bahwa apakah perubahan yang terjadi dalam masyarakat bersifat total sehingga menghasilkan sistem sosial baru, atau yang terjadi hanyalah proses negosiasi ulang di dalam sistem sosial sehingga akan tercipta titik keseimbangan yang baru. Perubahan sosial akibat pandemi COVID-19. Harus diketahui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan yang akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Kedepan, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru. Dan munculnya tata aturan yang baru tersebut kemudian salah satunya ditandai dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah sejak awal munculnya COVID-19. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebijakan masyarakat. Kebijakan physical distancing telah mengubah ragam dan perilaku masyarakat, kemudian mengharuskan adanya jaga jarak dalam proses interaksi sosial. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasi melalui pola interaksi secara virtual. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi saat ini. Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam berkembangnya merespons situasi krisis akibat COVID-19, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan yang disebut sebagai kenormalan baru atau new normal. Tentu berbagai kebijakan yang dihasilkan akan berimplikasi secara langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kenormalan baru
Harus diakui, kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku yang menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, penerapan normal tidak bisa akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dan dalam aktivitas sosial mereka, masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, sebab pandemi COVID telah memaksa kita untuk adaptasi terhadap segala bentuk perubahan. Begitu juga hidup dengan kenormalan baru bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang. Pada kali ini saya akan menganalisis artikel di atas. Poin A, teori utama perubahan sosial. Dalam artikel di atas terdapat teori siklus. Teori siklus yaitu sebagai teori perubahan sosial melihat perubahannya sebagai hal yang wajar. Peradaban suatu bangsa akan berjaya, kemudian terpuruk, lalu akan berjaya kembali dan begitu seterusnya. Hal ini terbukti pada kalimat 1. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dan dalam waktu singkat, barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. B. Teori modern mengenai perubahan sosial. Dalam artikel di atas terdapat teori ketergantungan. Artikel di atas menyangkut dengan teori ketergantungan karena perekonomian saat ini bisa dibilang sangat tidak stabil. Di masa pandemi saat ini, para pekerja dianjurkan tetap di rumah aja dan saling menjaga jarak, maka banyak orang menjalankan pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. C. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Dalam artikel di atas terdapat perubahan cepat atau revolusi. Perubahan revolusi ialah perubahan yang berlangsung secara cepat serta tidak ada kehendak atau perencanaan terlebih dahulu. Hal ini terbukti pada paragraf kedua. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut masyarakat selama ini. D. Faktor pendorong atau penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat perekonomian yang tidak stabil, adanya social distancing, dan menghambat kegiatan belajar mengajar. Faktor pendorong, pemerintah mengadakan era new normal, meningkatnya aktivitas belanja online, aktivitas masyarakat harus bisa menyesuaikan kehidupan baru yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Cukup sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.